Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Vina Oktaviani dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management merupakan pengintegrasikan perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan yang mencakup desain produk, pemilihan dan seleksi number bahan baku, sumber proses manufaktur, pengiriman produk akhir kepada konsumen, serta mengelola produk setelah habis pemakaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep dari Green Supply Chain Management ini didasarkan pada perspektif lingkungan, yaitu bagaimana mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan rantai pasokan manajemen industri. Hal ini merupakan aspek non-finansial yang jangka panjang yang penting berkaitan dengan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan keberlanjutan kegiatan manajemen pasokan di masa yang akan datang. Baik, untuk pokok pembahasan pada Green Supply Chain Management ini terdapat yang pertama konsep Green Supply Chain Management, yang kedua tujuan Green Supply Chain Management, yang ketiga ruang lingkup Supply Chain Management, yang keempat fungsi operasional dan aktivitas-aktivitas dalam Green Supply Chain Management. Pertama ada konsep Green Supply Chain Management. Untuk konsep Green Supply Chain Management ini mengacu pada usaha-usaha untuk meminimalkan dampak negatif dari suatu organisasi dan rantai pasokan yang terhadap lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, polusi sumber daya, dan daya yang tidak dipengaruhi. Green Supply Chain Management ini mengintegrasikan supply chain dengan manajemen dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh siklus kehidupan produk. Dengan melakukan harmonisasi dengan supply chain partner untuk melakukan tindakan yang menunjang proses bisnis yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan hal aktivitas yang berkaitan di dalamnya adalah kerjasama suppliers dan customer, analisis proses dan operasi secara internal, mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dalam proses pengembangan produk dan pengawasan yang berkelanjutan antar siklus hidup produk. Strategi yang dapat Green Supply Chain Management merupakan konsep yang mengacu pada usaha-usaha untuk meminimal dampak negatif dari suatu organisasi dan rantai pasokan terhadap lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, polusi, dan sumber-sumber daya yang tidak dipengaruhi. Green Supply Chain Management mengintegrasi supply chain management dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan siklus hidup produk. Dengan melakukan harmonisasi, maka partner untuk melakukan tindak-tindakan yang menunjang proses bisnis berwawasan lingkungan dalam mewujudkan aktivitas-aktivitas terkait di mana di dalamnya bekerjasama dengan suppliers dengan customer. Tujuan dari Green Supply Chain Management sebagai konsep untuk membuat aliran material dalam proses bisnis memiliki nilai tambah dengan melakukan harmonisasi dan pengawasan terhadap aliran material, modal, informasi, dan kerja. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang tepat kepada konsumen dengan biaya dan risiko lingkungan yang minimal. Pengembangan dan kajian mengenai siklus kehidupan produk untuk juga menunjukkan bahwa tindakan dari efektivitas mengurangi dampak lingkungan ini berdampak baik pada siklus kehidupan pada proses produksi. Dalam hal ini, kinerja dari berkelanjutan lingkungan dan teknologi tergantung pada kinerja suppliers yang ada dalam siklus bisnis tersebut. Terdapat 3 ruang lingkup Green Supply Chain Management yang penting dalam teori ekologi modern dan juga penting bagi manajemen lingkungan serta keberlangsungan secara umum. Yang pertama itu ada aspek
pernyataan aspek-aspek lingkungan dalam rantai manajemen yang terintegrasi. Yang kedua, integrasi dari inovasi teknologi yang hasilnya bermanfaat bagi lingkungan melalui supply chain industri. Dan yang ketiga, partisipasi dari faktor-faktor industri yang lebih luar bagi manajemen lingkungan dari produk-produk industri yang tujuan akhirnya adalah penguatan pembangunan kapasitas tata kelola lingkungan. Terdapat 4 fungsi operasional dan aktivitas dalam Green Supply Chain Management, yang dimana pertama itu pengadaan hijau, yang kedua manufaktur hijau, yang ketiga distribusi hijau, 4 logistik balik. Untuk penjelasan yang pertama itu pengadaan hijau. Pengadaan hijau ini atau Green Production ini mengacu pada keadaan lingkungan pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan pada proses pembelian. Penghijauan adalah salah satu solusi untuk lingkungan dan ekonomi konservatif bisnis dan konsep pemperolehan pilihan produk dan jasa meminimalkan dampak lingkungan. Adapun dampaknya itu seperti pemilihan supplier dan juga mempromosikan kegiatan daur ulang dalam usaha meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi. Selanjutnya ada manufaktur hijau atau green manufacturing. Manufakturing hijau ini merupakan proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang rendah. Sangat efisiensi sih dan menghasilkan sedikit bahan, bahkan tidak adanya limbah atau polusi terhadap manufaktur hijau ini. Dan manfaat dari penerapan manufaktur hijau ini yaitu dapat menurunkan biaya bahan baku, keuntungannya lebih efisiensi daripada menggunakan sebelumnya. Seperti kegiatan pengontrolan penggunaan zat berbahaya, yaitu yang kedua yaitu teknologi efisiensi energi dengan mengurangi biaya konsumsi dalam produk dan juga meningkatkan masa hidup produk untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kapasitas mesin, meningkatkan desain produk dan juga lain-lain. Dan juga untuk distribusi hijau atau green distribusi, kegiatan distribusi hijau ini seperti kemasan hijau dan logistik hijau. Seperti kemasan yang meliputi kemasan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk mengstandarisasi kemasan, juga meminimalkan penggunaan bahan-bahan dan waktu untuk membongkar dan mempromosikan barang daur ulang. Logistik hijau meliputi pengiriman langsung ke penggunaan situs penggunaan kendaraan bahan bakar yang alternatif dan melindungi penggunaan kendaraan bahan bakar alternatif dan mendistribusikan produk dalam batch besar. Untuk logistik balik atau reverse logistik, ini logistik yang merupakan proses pengembalian produk dari konsumen akhir untuk tujuan meningkatkan nilai pembuangan yang tepat. Kegiatan-kegiatan dalam logistik balik ini seperti pengumpulan bahan-bahan yang tidak terpakai dan pemulihan, redistribusi, dan pembuangan. Aktivitas reverse logistik ini terdiri dari beberapa tahap seperti pengumpulan produk pada collection point, pemilihan, pemrosesan, dan pembuangan bagian-bagian yang tidak dapat digunakan kembali. Pengelolaan aktivitas reverse logistik pada setiap tahap perlu ditangani dengan baik sehingga peluang ekonomi dan pemanfaatan lingkungan dari aktivitas reverse logistik ini dapat tercapai. Manajemen logistik penting dalam rantai pasokan karena manajemen logistik ini bertujuan untuk sistem logistik yang berfungsi sebagai
pemeran utama dan kebutuhan utama manajemen rantai pasokan. Baik, itulah materi dari saya tentang Green Supply Chain Management. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi pada presentasi kali ini. Jika ada kurang dan kritik dan saran dari para penonton, saya mohon untuk ditulis pada kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.